Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat dalam channel saya yang akan membahas mengenai aksi nyata topik 2 tema kurikulum merdeka. Perkenalkan, nama saya Lia Agustina, guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri 11 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang cukup menarik, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini dibagi menjadi 2 modul. Modul yang pertama adalah kurikulum, modul yang kedua adalah kurikulum merdeka. Pada kedua modul tersebut kita bagi lagi menjadi 9 materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Materi yang pertama adalah apa itu kurikulum. Materi yang kedua, mengapa kurikulum perlu diubah. Materi yang ketiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Materi yang keempat, kurikulum merdeka. Materi yang kelima, prinsip umum pembelajaran. Materi yang keenam, capaian pembelajaran. Materi yang ketujuh, proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran. Materi yang kedelapan, kompetensi capaian pembelajaran profil pelajar Pancasila. Dan materi yang terakhir adalah struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru hebat, mari kita bahas materi yang pertama. Apa itu kurikulum? Dari banyaknya pengertian yang ada, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum merupakan keseluruhan pengalaman belajar dari murid. Kurikulum itu memiliki sifat yang kompleks dan multidimensi. Kurikulum merupakan titik awal hingga titik akhir pengalaman belajar murid. Yang bisa kita simpulkan adalah kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Apabila jantung itu tidak berfungsi dengan baik, tentu sebuah pendidikan juga akan merasa goyah. Sehingga penting sekali adanya kurikulum yang kuat agar pendidikan yang ada dapat terarah. Ralph Taylor mengatakan bahwa komponen dalam kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode, yang keempat evaluasi. Komponen-komponen tersebut disederhanakan lagi oleh negara-negara. Komponen itu dibagi menjadi 3, yaitu tujuan, panduan pedagogik, panduan asesmen. Hal ini berfungsi untuk menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum. Fungsi dan peran kurikulum adalah menjadi pedoman dan acuan serta memandu dalam proses belajar murid, sehingga harapannya murid dapat terarah dan mencapai apa yang ingin dia capai. Untuk mengoptimalisasikan kurikulum berjalan dengan baik, maka dibagi menjadi 1 kerangka. Kerangka ini adalah mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan nanti ke depannya. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Sehingga apabila kita menyimpulkan semuanya bahwa kurikulum itu merupakan hal yang sangat penting bagi arah dan tujuan pendidikan kita. Bapak Ibu guru hebat, mari kita membahas materi yang kedua. Materi yang kedua adalah mengapa kurikulum perlu diubah.
Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kenapa Ki Hajar Dewantara bisa mengatakan seperti itu? Karena setelah kita melakukan penelitian panjang, zaman dahulu tentu akan mengalami banyak perubahan dengan zaman sekarang yang kita alami. Sehingga kebutuhannya berbeda, perkembangan zamannya juga berbeda, dan kepentingan murid untuk menjalani kehidupannya juga akan berbeda. Kurikulum bersifat dinamis atau terus berkembang yang harusnya diadaptasi sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman. Alasan harus diubah adalah menyesuaikan dengan kebutuhan murid, mengikuti perkembangan zaman, sesuai dengan kepentingan murid, dan untuk mewujudkan kompetensi murid. Tentu, tahun 2013 akan berbeda halnya dengan tahun 2022. Bapak Ibu guru hebat, materi selanjutnya adalah mengapa kurikulum perlu diadaptasi. 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam mengadaptasi kurikulum adalah perbedaan lingkungan sekolah, kondisi peserta didik yang berbeda, pembelajaran yang tidak bisa disamakan, adanya faktor budaya, geografi, dan sosial masyarakat. Keempat hal tersebut tentu tidak bisa disamakan antara orang-orang yang hidup di lingkungan perkotaan dengan orang-orang yang hidup di lingkungan pedesaan. Hal tersebut sudah sangat berbeda, mulai dari faktor budayanya, geografis, hingga faktor sosial. Ketika pusat menentukan atau menurunkan sebuah kurikulum, tentu pusat menyadari bahwa kurikulum tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada sekolah yang ada di setiap daerah. Sehingga pusat memberikan sebuah kemudahan untuk mengadaptasi tentang kurikulum. Sekolah berhak mengadaptasi kurikulum tersebut menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal sebagai KOSP. KOSP tersebut dapat disesuaikan dengan murid dan menjadi dokumen kurikulum yang lebih baik dengan kehidupan. Kerangka dasar kurikulum yang sesuai adalah adanya tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran. Sehingga kurikulum yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi dan sifat yang ada pada setiap daerah. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tentu sangat baru bagi kita, karena pada tahun 2013 kita sudah menyesuaikan dengan kurikulum 2013. Hal itu diperbarui lagi dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini mempunyai beberapa hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, mengenai prinsip umum pembelajaran. Yang kedua, adanya capaian pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum merdeka mengedepankan proses belajar siswa. Yang keempat, kompetensi, capaian pembelajaran, hingga profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal saat ini adalah P3. Yang terakhir adalah struktur pembelajaran. Perubahan-perubahan yang ada pada kurikulum merdeka ini menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan kebutuhan lingkungan pendidikan.
Bapak Ibu guru hebat, yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip umum pembelajaran. Prinsip umum pembelajaran dibagi menjadi 5 hal Bapak Ibu. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima adalah mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan. Di kelima prinsip umum tersebut dimaknai bahwa setiap peserta didik merupakan pembelajar yang harus belajar sepanjang hayat. Belajar tidak hanya pada lingkungan sekolah saja, tentunya belajar dengan siapapun dan dimanapun. Yang kedua, kita akan membahas mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 13. Pada saat kurikulum 13, kita belum mengenal mengenai CP. Kita mengenalnya dengan istilah KI dan KD. Pada kurikulum Merdeka ini, KI dan KD digantikan dengan capaian pembelajaran yang isinya adalah mengenai kompetensi apa dan karakter apa yang ingin dicapai murid dalam waktu tertentu. Capaian pembelajaran ini tentunya disusun berdasarkan tahapan-tahapan murid. Selain itu, capaian pembelajaran disusun berdasarkan fase, bukan per tahun. Setiap fasenya bisa memiliki kurun waktu 1 tahun hingga 3 tahun. Fase pada capaian pembelajaran dibagi menjadi 6 fase. Fase A dibagi dari kelas 1 hingga 2 SD. Fase B dari kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C ada pada kelas 5 hingga kelas 6 SD. Fase D ada pada kelas 1 hingga kelas 3 SMP. Untuk SMA dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu fase E pada kelas 10 dan fase F pada kelas 11 sampai 12 SMA. Pada saat PAUD tentu bukan lagi fase A hingga fase F, namun pada jenjang PAUD merupakan fondasi di semua fase untuk siap menghadapi ke fase A atau tingkat dasar sekolah dasar kelas 1 hingga kelas 2. Keenam fase tersebut menyesuaikan dengan tahapan-tahapan peserta didik. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kompetensi capaian pembelajaran. Sebelum membahas kompetensi capaian pembelajaran, kita akan mengenal proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran. Saya contohkan mengenai pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry mengajak peserta didik untuk mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi, mencari tahu, memilih, membuat koneksi, mengambil makna, hingga aksi atau tindakan. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan bernalar kritis. Pada profil pelajar Pancasila dikenal dengan 6 dimensi. 6 dimensi tersebut sebagai rujukan untuk membuat capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Kemudian,
bagaimana menanamkan profil pelajar Pancasila di kelas? Hal ini ditanamkan dan diteruskan melalui capaian pembelajaran yang sudah kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menerapkan tersebut, capaian pembelajaran, kita refleksikan dulu kepada Bapak Ibu Guru Mapel sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Contohnya, pada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, saya buat menjadi penelitian atau pengamatan ringan mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekolah. Ketika peserta didik mengamati di lingkungan sekolah, mana bagian yang melanggar Pancasila dan mana bagian yang tidak melanggar Pancasila. Hal ini akan menimbulkan murid bernalar kritis dan mandiri dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Bapak Ibu guru yang hebat, materi selanjutnya adalah struktur pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka bertujuan untuk mengarahkan peserta didik menjadi pelajar yang belajar sepanjang hayat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibentuklah 3 struktur yang membahas mengenai kurikulum merdeka. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua adalah ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah program penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga struktur ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, karena harus adanya kolaborasi dan pentingnya menyatukan visi dan misi antara struktur 1 hingga struktur yang ketiga. Untuk program penguatan profil pelajar Pancasila bisa dibuat sistem blok pada akhir pembelajaran atau dibuat setiap minggunya, dibuat setiap bulannya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan atau agenda yang dibuat oleh sekolah masing-masing. Bapak Ibu guru hebat, dari semua topik pembelajaran yang kita bahas pada materi kurikulum merdeka, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap zaman akan memiliki sebuah ilmu yang berbeda. Ilmu tersebut tentunya untuk mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai saat ini hingga masa depan. Ilmu tersebut bisa kita artikan pada materi kita, yaitu kurikulum dan kurikulum merdeka. Sehingga dalam pelaksanaan kurikulum merdeka harus penuh dengan percaya diri dan penuh dengan belajar yang tidak henti-henti. Selamat belajar untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu saja penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa membuka sedikit mengenai kurikulum merdeka pada topik 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat.